Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin al-ayah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah, kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Sholawat berbingkiskan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, pendobrak kebatilan, penghancur kemusyrikan, yang tiada lain dan tiada bukan, King of the King and the Messenger of God is Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga moderniyah, dari zamannya nenek-nenek naik onta hingga nenek-nenek naik Toyota, dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang menerang seperti sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulama-ulama terdahulu memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah menghormati guru. Apa yang dimaksud menghormati guru? Baik, saya akan menjelaskan menghormati guru yang ada di dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Sebab menghormati guru dan mengagungkan guru adalah salah satu sebab keberkahan ilmu yang didapatkan oleh setiap santri. Keberkahan dalam dunia pesantren berarti ziyadul khair, bertambahnya kebaikan seperti kedamaian hidup dan kenikmatan hidup. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim ada beberapa penerapan yang harus setiap santri tahu. Yang pertama, seorang murid tidak boleh berjalan di depan gurunya. Karena apa? Disitulah seorang santri diuji dalam kesabarannya. Ada rata-rata kiai mah jalannya enggak, misal kita sedang terburu-buru di depan kita ada kiai, kita sedang berjalan. Itu kita tidak boleh mendahului guru tersebut. Sebelum guru tersebut masuk dalam ruangan baru kita boleh mendahului. Karena apa? Karena itu kita diuji dalam kesabarannya. Dalam penerapan di pesantren saya, pesantren Sabilur Rahim, di mana setiap santrinya ketika ada guru atau ustadz yang melewati di depan kita diwajibkan mengucapkan salam atau menundukkan kepala. Itu menandakan arti kesopanan santri kepada gurunya. Salah satu arti kesopanan santri kepada gurunya. Yang kedua, tidak boleh duduk di tempat guru. Maksudnya gimana? Karena tingkat kiai ke murid itu sangat jauh. Di mana tempat yang biasa diduduki oleh kiainya, jikalau ada santri yang mendudukinya, itu berarti tidak pantas atau tidak mempunyai kesopanan dalam dirinya. Yang ketiga adalah tidak boleh memulai bicara, tidak boleh memulai
berbicara terdahulu kecuali mendapat izin atau mendapat izin dari sang guru. Misalnya ingin berbicara dengan sang guru, tapi jadi kita tidak boleh berbicara lebih dulu dari guru, kecuali guru tersebut meminta kita untuk berbicara, atau kalau kita mau berbicara terlebih dahulu, kita harus meminta izin. Yang keempat itu tidak boleh berbicara di hadapan guru. Karena apa? Karena kita saja menatap guru, kita saja ingin menatap guru itu saja tidak berani. Karena apa? Karena itu juga sama salah satu dari adab murid terhadap guru. Kalau kita ingin berbicara dengan guru, itu tidak boleh langsung berpapasan berhadapan muka. Biasanya santri mah ngomong masih tunduk. Palingan kalau misalnya kiainya masih berdiri dia mah punten duduk jenagi gitu. Yang selanjutnya itu tidak boleh bertanya sesuatu bila guru sedang lelah atau sehabis bepergian. Misalnya guru itu habis bepergian, ada seorang murid yang ingin bertanya, itu tidak boleh, hal tersebut tidak boleh dipertanyakan karena bukan pada waktunya. Yang selanjutnya harus menjaga waktu. Ya, yang tadi saya jelaskan, harus menjaga waktu, harus tahu waktunya ketika kalau kita berbicara. Jangan mengetuk pintunya. Maksudnya apa? Seorang santri itu misal mau memanggil kiainya, itu tidak boleh mengetuk pintunya. Tidak boleh mengetuk pintunya, apalagi memanggil namanya. Di situ seorang santri diuji dalam kesabarannya, seperti tidak memanggil namanya, tidak mengetuk pintunya, tapi ia menunggu hingga beliau keluar dengan sendirinya. Yang selanjutnya itu seorang murid harus berbesar hati, merelakan kerelaan hati kepada guru, yaitu seperti harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan guru marah, terus yang bertentangan dengan perintahnya, melanggar aturannya, ya seperti itu. Kalau penerapan di pondok saya sendiri, satu hal yang membuat guru saya marah itu ketika santrinya tidur ba'da subuh dan tidak mau, dan santrinya itu harus menggunakan waktu kosongnya dengan baik. Seorang perintah guru memerintahkan bukan asal cuma memerintahkan, pasti ia mempunyai tujuan dan mempunyai makna yang lebih dari dibalik kata-kata tersebut. Seperti beliau tidak suka santrinya tidur ba'da subuh karena apa? Karena itu salah satu pewaris kemiskinan, dan santrinya harus menggunakan waktu kosong dengan sebaik-baiknya. Maksudnya gimana? Maksudnya dari kata-kata itu mempunyai tujuan yang bermakna. Misalnya dari kita belajar, jadi kita belajar itu bukan cuma kita
dalam pengajian saja, tapi dalam waktu kosong juga kita bisa mengasah mudzakarah dan yang lainnya. Yang terakhir itu yang kedelapan itu menghormati guru, termasuk salah satu yang termasuk menghormati guru adalah menghormati putra dan putri guru tersebut dan sanak kerabat guru. Meskipun anak guru itu senakal apapun, di situ kita tidak boleh marah dengan anak tersebut, karena di saat kita marah dengan anak tersebut, sama saja kita tidak melakukan takjim kepada guru. Misalnya ada anak guru yang nakal kepada kita, cukuplah bersabar, karena di situ juga salah satu kesabaran dari santri diuji dalam kesabarannya, itu dalam salah satunya di situ. Yang terakhir itu jangan menyakiti hati seorang guru karena ilmu yang dipelajarinya akan tidak berkah. Pengertian dari kata-kata tersebut itu balik lagi ke yang penjelasan sebelumnya. Ada beberapa itu semua yang terdapat di kitab taklim. Sebenarnya banyak adab-adab murid terhadap guru mah, tapi yang bisa saya sampaikan cuma segitu saja. Semua ini penting diketahui murid, karena jika seorang murid menghormati guru, maka ilmu yang diperoleh bisa manfaat dan berkah. Seorang penyair berkata, sesungguhnya seorang guru dan dokter itu keduanya akan menasehati dengan ucapan kayak gini nih. Rasakan penyakitmu jika tidak menuruti dokter, dan terimalah kebodohanmu bila kamu membangkang kepada guru. Nah, jadi sangat jelas bahwa menghormati guru itu harus ditanamkan sejak masih kecil, supaya murid tahu adab terhadap guru itu bagaimana. Jadi dalam menuntut ilmu, para santri atau murid diberi kemudahan untuk memahami, terus diberi berbagai macam pengetahuan yang ada. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.